Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari driver ojek online. Jadi, si driver ini pernah menjalankan suatu order, dan saat dia menjalankan order tersebut pada malam hari, pulangnya dia harus melewati suatu jalur, dan ternyata jalur yang dia lewati ini benar-benar angker dan dia harus diganggu oleh sesosok pocong. Bagaimana ceritanya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum mulai ke ceritanya, siapkan kopi, siapkan cemilan supaya saat mendengarkannya lebih santai. Kalau sudah, kita mulai saja ke ceritanya. Menjadi seorang driver ojek online, menurutku salah satu pekerjaan yang mulia. Selama 24 jam, hadir untuk memenuhi keperluan konsumen. Baik itu mengantarkan konsumen itu sendiri, barang, ataupun makanan. Cuaca panas, hujan, kondisi siang, ataupun malam tidak pernah menurunkan semangat mereka untuk melayani konsumen. Sebut saja namaku Ari. Aku merantau ke kota Bandung pada tahun 2017. Aku tinggal di sana bersama mamangku. Awalnya aku merantau ke Bandung karena bekerja di pabrik. Saat aku berhenti bekerja di pabrik, beberapa kali aku sempat berganti pekerjaan. Hingga akhirnya aku bekerja di sebuah restoran. Kebetulan, restoran tempatku bekerja ini setiap harinya selalu dipenuhi orderan dari para driver ojek online. Hingga akhirnya aku pun tertarik untuk bergabung menjadi driver ojek online. Saat itu, aku coba ngobrol kepada driver yang sering dapat orderan ke restoranku. Dan mereka mengarahkanku ke salah satu komunitas, dan di sana aku diarahkan untuk mendapatkan akun driver ojek online. Awalnya saat aku bergabung ke komunitas tersebut, aku hanya ingin akun saja. Namun saat aku lihat lebih dalam, ternyata di komunitas ojek online itu solidaritasnya benar-benar kuat. Jadi di situ aku tambah tertarik. Tidak hanya untuk mendapatkan akun ojek online saja, tapi untuk bergabung lebih dalam bersama mereka. Singkat cerita, akun ojek onlineku pun sudah jadi. Namun aku jadikan pekerjaan itu sebagai sampingan saja dari pekerjaan utamaku di restoran. Biasanya aku akan mulai ketika aku pulang dari pekerjaan di restoran, ataupun sebelum aku masuk bekerja di restoran. Awalnya aku sempat bingung untuk menjalankannya, namun rekan-rekan dari komunitas ataupun dari rekan-rekan ojol di jalanan, mereka banyak yang membimbingku. Akhirnya setelah 1 minggu, aku pun mulai bisa menjalankan aplikasi itu sendiri. Di jalanan, aku banyak bertemu karakter-karakter macam-macam dari penumpang yang aku bawa. Ya, kadang ada yang enak, kadang ada juga yang enggak. Ya, itu namanya juga manusia, karakternya pasti berbeda-beda. Namun aku benar-benar menikmati pekerjaan ini. Ya, anggap saja sebagai pelepas penat dari pekerjaanku di restoran yang penuh tekanan. Hingga ada suatu peristiwa yang benar-benar membekas di ingatanku. Pada saat itu, awal Desember pada tahun 2023. Saat aku pulang dari restoran pada pukul 11 malam, aku bersiap menyalakan aplikasi ojek onlineku. Tak berapa lama menunggu, mungkin sekitar 15 menitan, ada salah satu orderan yang masuk. Saat aku lihat, ternyata itu orderan penumpang. Setelah aku chat si penumpangnya, bergegas aku menuju ke titik jemputan. Alhamdulillahnya, malam itu orderan lumayan banyak. Hingga tak terasa, saat aku sudah bersantai, jam sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Di situ, aku langsung bergegas untuk pulang. Tempat tinggalku ini berada di desa C. Saat itu, aku terus saja melajukan motorku. Kondisi jalanan memang tidak terlalu ramai, benar-benar sepi saat itu. Aku juga melajukan motor tidak terlalu kencang, karena kondisi tubuh juga yang sudah sangat lelah dan mata yang mulai mengantuk saat itu. Dan saat aku sampai di daerah Bojong Soang, tiba-tiba HP ku ini berbunyi. Bergegas saat itu aku langsung menepi ke pinggir jalan. Dan saat aku lihat, ternyata ada orderan yang masuk. Aku lupa mematikan aplikasi ojek onlineku. Di situ aku lihat lebih detail ordernya.
Ternyata orderannya adalah untuk mengantarkan penumpang. Aku lihat titik penjemputannya, dan si penumpang ini minta dijemput di salah satu tempat pembelanjaan yang setauku tempat tersebut pasti sudah tutup. Dan si penumpang ini minta diantarkan ke daerahnya yang memang tidak terlalu jauh dari tempat tujuanku pulang. Di situ aku sempat berpikir beberapa saat, mengingat aku akan pulang atau aku cancel saja. Hingga tak berapa lama kemudian, si penumpang ini memberikan pesan, "Kang, diambil gak orderannya? Maaf, kalau bisa diambil saja. Saya sudah beberapa kali gak dapat driver." Di situ aku mulai merasa kasihan juga. Jadi aku putuskan untuk mengambil orderan ini. Aku mulai putar balik ke sana, karena setauku dari tempat tujuan si penumpang ini ada jalan pintas yang lebih cepat menuju tempatku pulang. Jadi aku bisa lebih cepat juga. Singkat cerita, sesampainya di tempat penjemputan si penumpang tersebut, aku sempat berhenti untuk mengamati mana penumpangnya. Dan saat itu aku melihat ada salah satu perempuan yang berdiri di dekat pembelanjaan tersebut. Kalau dilihat dari pakaiannya, si perempuan ini mungkin karyawan dari tempat pembelanjaan itu. Setelah itu, aku langsung hampiri si penumpang tersebut. Aku coba pastikan kalau memang dia yang mengorder ojek online Go. Setelah aku pastikan benar, lalu ku persilakan si penumpang ini untuk naik. Sepanjang perjalanan, saat itu mataku sudah mulai mengantuk. Aku coba mengajak ngobrol penumpang ini. Untungnya, si penumpang tersebut itu enak diajak ngobrol. Jadi perlahan, rasa ngantukku ini mulai hilang. Aku juga membawa motor tidak terlalu kencang, karena takutnya dengan kondisi yang seperti itu, aku bisa membahayakan penumpangku. Hingga akhirnya, aku sampai di tempat tujuan. Si perempuan itu turun dan dia membayar ongkos, bahkan memberikan tip yang cukup besar saat itu. Karena dia bilang, dia memang sudah susah mencari driver ojek online jam segini. Dan saat aku hendak pamit, si perempuan ini bilang, "Kang, pulangnya mending muter aja Kang ke jalan raya, jangan motong. Akang kan mau pulang ke daerah C kan?" "Oh iya Neng, kenapa?" "Nggak apa-apa A. Takutnya ada apa-apa, mending muter aja ke jalan raya." Di situ aku hanya mengangguk. Aku langsung melajukan sepeda motorku. Di sepanjang perjalanan, aku masih berpikir, kalau aku memutar ke jalan raya, itu jalannya lumayan jauh. Tapi kalau aku motong jalan, itu jalannya lebih cepat, bahkan bisa setengahnya. Jadi aku putuskan untuk potong jalan saja. Walaupun saat itu kondisi jalanan sudah benar-benar sepi, aku tidak melihat ada pengendara yang lain. Bahkan warung yang berada di pinggir jalan pun itu sudah tutup. Di sepanjang perjalanan, aku terus saja melajukan motorku. Namun entah kenapa, saat itu aku merasakan perasaanku benar-benar tidak enak. Entah kenapa. Aku melajukan motorku benar-benar pelan saat itu, karena mataku juga sudah mulai mengantuk. Dan tak berapa lama kemudian, tiba-tiba aku dikagetkan. Aku melihat ada 2 ekor angsa yang tiba-tiba berdiri tepat di tengah jalan. Aku langsung memberhentikan motorku, karena posisinya kedua angsa ini benar-benar menghalangi jalan. Aku lihat sekitar. Di sekitar tempatku berdiri, itu tidak ada rumah. Hanya ada warung yang sudah tutup saat itu. Aku berpikir, ini angsa siapa? Kok malam-malam masih berkeliaran? Aku coba usir angsa itu dengan menyalakan klakson. Namun bukannya menjauh, angsa itu malah tetap menghalangi motorku dan mendekat. Di situ aku sempat bingung. Loh, akhirnya aku mundurkan dulu motorku. Dan tak berapa lama, aku langsung menghindari angsa itu dan mulai melajukan motorku. Tak jauh dari tempat aku melihat angsa tersebut, tiba-tiba dari kejauhan, jaraknya mungkin sekitar 200 meteran, ada tiang listrik di sebelah kiri. Di situ aku melihat
Ada seperti gulungan kain berwarna putih yang berdiri tepat di samping tiang listrik itu. Dan lampu yang ada di dekat tiang listrik itu seperti berkedap-kedip. Awalnya aku perhatikan, loh, itu apa? Aku berpikir, mungkin itu spanduk. Karena saat ini mendekati masa-masa pemilu, ya mungkin banyak orang yang akan memasang spanduk pada malam hari. Namun saat aku sudah mendekat, jaraknya mungkin sekitar 100 meteran, tiba-tiba lampu yang ada di tiang listrik itu mati. Dan gulungan kain yang berwarna putih itu langsung melompat tepat ke tengah jalan. Aku langsung kaget, dan anehnya lampu depan motorku ini langsung mati. Tapi kondisi motor masih menyala. Aku sempat kebingungan saat itu, karena kondisinya di sepanjang jalan tidak ada penerangan. Namun saat mendekat ke arah sosok putih yang berada di tengah jalan itu, tiba-tiba motorku mati. Jaraknya mungkin sekitar 30 meter lagi ke sosok tersebut. Aku perhatikan, sosok itu seperti bergoyang-goyang. Kalau memang itu spanduk yang terlempar oleh angin, kok bisa gulungan itu berdiri tegak? Aku masih perhatikan. Aku perhatikan lebih sesama. Kok ke atasnya hampir ngebentuk seperti manusia. Aku coba nyalakan motorku. Namun motorku ini mendadak tidak bisa di starter. Jadi aku turun dari motorku. Aku standar duakan coba untuk menyelah motorku. Dan saat motorku diselah, beberapa kali motorku ini susah untuk menyala. Namun akhirnya motorku ini bisa menyala. Dan di situ aku langsung kaget. Karena tepat ketika motorku menyala, lampu sorot dari motorku langsung menyinari sosok yang berada di tengah jalan itu, yang kuanggap itu spanduk. Dan ternyata sosok itu adalah sosok pocong. Aku langsung mundur ke belakang, bahkan sampai terduduk di jalan. Aku benar-benar ketakutan saat itu, karena terlihat jelas wajah dari pocong itu benar-benar rusak. Bahkan terlihat di wajahnya ini seperti ada belatung. Ditambah lagi, kepala dari pocong itu bergerak ke kiri dan kanan, seolah-olah menakutiku. Aku yang terduduk di jalan sangat lemah saat itu. Kurasakan tanganku bergetar hebat. Kakiku juga lemah saat itu. Aku tidak bisa apa-apa. Aku berteriak saat itu. Namun teriakanku sepertinya tidak bisa didengar oleh orang lain, karena di sana benar-benar sepi. Kulihat sosok pocong itu hanya berdiri. Jadi aku kumpulkan tenaga yang tersisa untuk coba bangkit. Aku coba bangkit. Aku coba naik ke motorku dengan kondisi tangan, kaki, dan badanku yang masih gemetar hebat saat itu. Aku pejamkan mataku. Di situ aku coba berdoa dengan doa yang aku bisa, walaupun terbata-bata karena mungkin rasa takut yang benar-benar besar saat itu. Dan saat aku intip dari mataku, ternyata sosok itu sudah tidak ada. Cepat-cepat, aku langsung lajukan motorku. Mungkin sekitar 2-300 meteran dari aku meninggalkan sosok pocong itu, tiba-tiba motorku ini langsung berat. Entah kenapa, seakan ada sesuatu yang mendadak naik di motorku. Bulu kuduku saat itu langsung berdiri. Aku juga merasa ngeri saat itu. Entah kenapa. Tanpa sengaja, mata kiriku melihat ke arah spion sebelah kiri. Dan di situ aku melihat ada seperti kain putih yang lusuh. Itu berada di samping motorku sebelah kiri. Itu duduk. Namun sepertinya dia duduk nyamping ke sebelah kiri. Di situ jantungku seperti berhenti berdetak. Aku langsung ketakutan saat itu. Untungnya dalam ketakutan seperti itu, aku masih sadar. Gas aku turunkan saat itu. Jadi aku melajukan motor tidak terlalu kencang. Aku takut kalau aku melajukan motor kencang, aku kalah dengan rasa takutku malah membuatku celaka. Aku pelan. Pandanganku fokus ke depan. Aku tidak berani menoleh ke arah spion saat itu. Namun tak berapa lama, aku merasakan di belakangku ini seperti ada yang menyender. Bulu kuduku langsung meremang seketika. Badanku benar-benar gemetar.
Aku tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Dan tak berapa lama, aku mendengar suara. Di situ, aku benar-benar putus asa. Tak jauh dari lokasiku tersebut, aku melihat di sebelah kiri ada rumah. Jaraknya mungkin sekitar 50 meter lagi. Tanpa pikir panjang, aku langsung berhentikan motorku. Bahkan motorku geletakkan, aku langsung berlari menuju rumah tersebut. Tanpa berani menoleh ke belakang. Aku terus berlari. Hingga akhirnya aku sampai di depan rumah tersebut. Tolong, tolong, tolong. Ada mungkin sekitar 5 menit kemudian, aku melihat ada seseorang yang mengintip dari jendela. Hingga tak berapa lama orang tersebut keluar. Kenapa, Kang? Pak, tolong Pak. Ada setan Pak. Ada setan. Setan di mana? Itu Pak, aku menuju ke arah motorku. Namun saat aku melihat ke arah sana, sosok pocong itu sudah tidak ada. Orang tersebut terus memperhatikan ke arahku dan ke arah motor tersebut. Beneran Pak, saya nggak bohong Pak. Orang itu menatap tajam ke arahku. Ya sudah Kang, duduk dulu bentar. Saat itu aku masih merasakan shock. Karena aku merasa jelas saat itu. Merasakan wajah pocong itu masih terlintas di kepalaku. Benar-benar menyeramkan. Dengan rasa ketakutanku saat itu, aku terduduk di lantai di depan rumah si bapak tersebut. Hingga tak berapa lama, si bapak itu keluar sambil membawa segelas air minum. Kang, diminum dulu. Iya Pak, makasih Pak. Di situ tanpa ditanya, aku menceritakan apa yang terjadi. Si bapak itu hanya mengangguk. Ya sudah Kang, kalau pulang hati-hati aja. Lagian dari sini ke sana kok jalannya udah rame, banyak rumah-rumah. Iya Pak, terima kasih. Maaf saya ngerepotin. Setelah itu, aku diantar oleh si bapak tersebut untuk mengambil motorku yang tergeletak di pinggir jalan. Tak lupa aku juga terus berterima kasih dan meminta maaf kepada si bapak tersebut karena sudah mengganggu jam istirahatnya. Setelah itu, aku langsung melajukan motorku menuju rumah pamanku. Singkat cerita, aku sampai di sana pada pukul 4 lebih. Kebetulan, pamanku ini sudah bangun. Saat aku hendak membuka pintu, pamanku sudah berdiri tepat di depan pintu. Kamu dari mana, Ri? Habis ngojek dulu, Mang. Entah kenapa, mamangku saat itu menatap tajam ke arahku. Aku sempat aneh. Kenapa, Mang? Enggak. Kamu kalau mau masuk mandi dulu, terus jangan lupa sholat subuh. Iya, Mang. Namun saat itu, aku merasakan badanku ini benar-benar capek. Ditambah lagi, pundakku ini terasa benar-benar berat. Sungguh berat. Jadi aku mengabaikan perintah pamanku. Aku memilih masuk ke kamarku. Aku langsung merebahkan tubuhku di kasur saat itu. Bahkan jaket ojek onlineku pun belum sempat aku buka. Aku langsung merebahkan diri di kasur. Hingga tak berapa lama aku langsung terpejam. Belum lama aku terpejam, entah kenapa aku merasakan kakiku ini seperti ada yang menyentuh. Awalnya aku biarkan karena aku pikir itu kucing yang ada di rumah pamanku. Namun lama kelamaan kok aku merasakan bentuknya ini hampir mirip seperti kaki orang yang sedang diikat. Dan dia menyentuh-nyentuh telapak kakiku. Di situ aku langsung mulai merinding kembali. Loh, ini apa? Karena penasaran, pelan-pelan aku membuka mataku. Kondisi kamar saat itu lampunya gelap, tidak menyala. Dan saat aku melihat ke arah bawah di ujung ranjang, aku melihat ada sesosok yang sudah berdiri di sana. Namun dari siluet bayangannya, aku lihat dan aku yakin itu adalah pocong. Aku lompat sambil duduk saat itu. Aku gemetar ketakutan. Walaupun kondisi gelap, dalam kepalaku masih terbayang jelas wajah menakutkan pocong tersebut. Di tengah ketakutanku, tiba-tiba si pocong itu melompat
melompat, melompat, dan terus mendekat ke arahku. Aku ingin berteriak saat itu, namun suaraku tidak keluar dari tenggorokanku. Aku hanya menatap ke arah pocong itu dengan sangat ketakutan. Untungnya, tak berapa lama terdengar suara azan subuh berkumandang. Dan anehnya, saat itu juga, pocong itu langsung menghilang. Namun entah kenapa, aku merasakan kondisiku saat itu antara sadar dan tidak sadar. Menurut penuturan pamanku, saat pamanku pulang dari masjid, dia langsung masuk ke kamarku. Dia nyalakan lampu dan kaget melihat kondisiku yang seperti itu. Aku terduduk di ujung ranjang sambil melihat kosong ke arah tembok. Beberapa kali pamanku coba tanya, namun aku tidak menjawab. Aku hanya seperti itu. Untungnya, walaupun sedikit-sedikit, pamanku ini mengerti tentang hal-hal spiritual. Yang aku rasakan saat itu, pamanku seperti menempelkan telapak tangannya di tengkukku. Dia membacakan sesuatu yang aku kurang mengerti apa itu. Dan setelah itu, dia menggerakkan telapak tangannya ke atas. Dan saat itu juga, aku merasakan kesadaranku benar-benar pulih. Aku langsung kaget dan tersentak saat itu. Bang, aku hendak menceritakan apa yang kualami. Namun mamangku langsung memotong ucapanku. Sudah, sholat subuh dulu. Di situ aku hanya mengangguk. Bergegas, aku langsung wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, aku langsung menghampiri mamangku yang kebetulan sudah duduk di ruang tamu. Di situ aku langsung menceritakan kejadian yang aku alami tadi malam. Mamangku hanya tersenyum mendengar ceritaku. Dan dia bilang, usahakan kalau kamu pulang dari tempat-tempat seperti itu, kamu ganti baju, mandi, kalau nggak mandi ya minimalnya cuci muka, terus wudhu. Kalau sebelum mendekati waktu sholat, ya sebelum tidur sholat witir dulu lah. Biar kamu nggak diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu, apalagi diikuti. Di situ aku hanya terdiam. Dan mamangku bilang, kalau bisa malam-malam jangan pernah melewati tempat-tempat kayak gitu lagi, hindarin saja. Aku hanya mengangguk. Dan setelah itu, aku pamit pergi ke kamarku untuk tidur. Karena aku merasa mataku sudah benar-benar mengantuk saat itu. Singkat cerita, 4 hari kemudian setelah kejadian aku diganggu oleh pocong tersebut, kebetulan aku libur di restoranku. Jadi seharian aku menyalakan aplikasi ojek onlineku. Dan kebetulan pada pukul 1 siang, aku mendapatkan order untuk mengantarkan penumpang ke daerah yang tak jauh dari aku bertemu dengan pocong tersebut. Dan pulangnya, entah kenapa, aku ada rasa penasaran, ingin lewat jalur itu. Kebetulan, warung tutup yang dekat aku bertemu dengan angsa tersebut, itu kondisinya buka. Jadi aku berhenti di warung itu untuk sekedar ngopi. Kondisinya saat itu tidak ada pengunjung, hanya ada aku sendiri. Setelah ngopi, aku berbasa-basi kepada pemilik tersebut. Di situ aku tanya, "Bang, jalan ini kalau malam angker ya?" "Bang, kenapa, Kang?" Enggak, Bang, cuma nanya aja." "Ya, kalau jalan sini kan, emang kalau malam angker, jarang ada yang berani lewat. Apalagi kalau di atas pukul 12, udah bener-bener sepi. Saya juga warung, paling malam itu pukul 10 udah tutup, Kang. Kalau menurut orang-orang sih yang pernah ngalamin, katanya kalau lewat jalur sini sering diganggu setan." "Oh, emang setan gimana, Mang?" "Ya katanya sih yang pernah lihat, orang tersebut seperti mulai melihat sekeliling. Katanya sih di sini ada pocong, Kang." "Wah, yang bener, Mang." Saat itu aku pura-pura tidak tahu saja. "Iya, apalagi 2 minggu yang lalu, tepat di tiang listrik depan tuh, itu pernah ada kecelakaan malam-malam, tabrakan di situ. Cuman katanya yang nabraknya kabur. Si korbannya ditemukan pagi hari, tergeletak di dekat tiang listrik tersebut. Dan setelah itu, konon katanya warga yang pernah lewat pada malam hari sering melihat pocong berdiri di sana. Ya sebelumnya udah angker, ditambah lagi ada kejadian kayak gitu. Pokoknya serem. Untungnya mama belum pernah ketemu sama hal kayak gituan. Jangan sampailah takut." Di situ aku hanya tersenyum. Selesai membayar kopi,
Aku langsung pergi untuk melanjutkan mencari order lagi. Di situ aku mulai berpikir, benar juga pesan dari penumpang yang terakhir aku antarkan. Jadi, ketika orang memberikan peringatan kepada kita, jangan pernah mengabaikannya. Mungkin saja itu untuk kebaikan kita sendiri. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa, saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya. Tak lupa kepada para penonton yang terus setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah, dan dilancarkan rezekinya. Saya mohon maaf apabila komentar-komentar kalian telat saya balas. Semoga kalian bisa terus mengikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.